Salah satu terlapor kasus penghasutan soal ijazah Joko Widodo, Rismon Sianipar, menyatakan tak takut untuk ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi menaikkan status laporan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Polda Metro Jaya ke tingkat penyidikan. Polisi mempertimbangkan untuk melakukan ekshumasi atau penggalian makam untuk meneliti jasad yang telah dikubur dalam penyelidikan kasus diplomat Kemlu yang tewas dengan kepala terlakban. KRL komuter lain rute Jakarta-Bogor dilempar batu hingga kacanya retak. KRL tersebut merupakan KRL baru yang diimpor dari Tiongkok. Polisi mengatakan pelaku pelemparan batu adalah anak di bawah umur. Kasusnya diselesaikan dengan mediasi. Selamat petang saudara, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Maidop Elfrina. Dan saya Dipo Nurbage. Kita mulai Kompas Petang saudara dengan informasi pertama. Karena diduga hilang konsentrasi dan mengantuk saat mengemudi, sebuah angkot menabrak pohon di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kondisi mobil angkot jurusan Ciputat Kebayoran Lama rusak parah di bagian depan akibat menabrak pohon besar di Jalan Arteri Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Menurut warga, kecelakaan terjadi karena sopir diduga hilang konsentrasi dan mengantuk saat mengemudi hingga menabrak pohon besar. Tidak ada korban jiwa, namun sang sopir sempat terjepit dan dibawa ke puskesmas terdekat. Satlantas Polres Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Hilang konsentrasi berarti Pak ya? Ini apain Bang? Nabrak apa Bang? Pohon. Nabrak pohon. Supirnya saat ini gimana Bang? Ya supirnya sih nggak apa-apa. Sempat terjepit katanya Bang? Iya terjepit. Saat ini kondisinya dibawa kemana? Ya puskesmas. Bawa puskesmas terdekat Bang ya? Ya. Bawa penumpang nggak sih Bang pada saat itu? Kosong. Lagi sendiri berarti Pak ya? Iya. Ke berita lainnya, saudara, Polda Metro Jaya telah menggelar 6 perkara kasus polemik ijazah palsu Jokowi. Salah satunya yakni laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Gelar perkara 6 laporan terkait polemik ijazah palsu Jokowi sudah dilakukan pada Kamis 10 Juli. 6 laporan tersebut yakni 1 laporan dari Jokowi tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah, 5 laporan lainnya terkait dugaan tindak pidana penghasutan dan penyebaran berita bohong. Sebelumnya, penyelidik Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah memeriksa saksi terlapor yakni Roy Suryo CS dan pelapor terkait kasus ijazah Jokowi. Penyelidik telah melakukan gelar perkara terhadap 6 laporan polisi yang sedang ditangani. Yang pertama adalah tentang peristiwa dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah. Pelapornya adalah Insinyur HJW. Perkara yang kedua dengan dasar 5 laporan polisi, 1 dari Polda, yang 4 lagi penarikan dari beberapa Polres tentang dugaan tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana atau mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain.
Berdasarkan hasil gelar perkara, laporan yang dilayangkan Jokowi terhadap terlapor Roy Suryo CS dinaikkan ke tahap penyidikan. Tidak hanya itu, saudara, 3 laporan tentang dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong juga naik ke penyidikan karena ditemukan adanya unsur tindak pidana. Terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Di tahap penyidikan tujuannya adalah untuk mengungkap siapa membuat terang peristiwa pidana dan mengungkap siapa tersangkanya. Ahli digital forensik sekaligus terlapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik, penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait ijazah Jokowi, Rismon Sianipar merespons naiknya status laporan polisi ke tingkat penyidikan. Rismon Sianipar mengaku dirinya dan rekan-rekan tak gentar sebab hal yang sudah disampaikan menurutnya sesuai fakta ilmiah. Rismon menambahkan data yang disampaikan timnya pada gelar perkara khusus tidak mendapat bantahan dari pihak Bareskrim. Rismon mengaku akan melawan semua bentuk kriminalisasi terhadap dirinya dan tim yang terlapor. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan ya segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Dan pada saat gelar perkara khusus tanggal 9 hari Rabu ya 9 Juli 2025 ya, kami telah memaparkan segala kajian ilmiah kami dan tidak ada bantahan sama sekali dari pihak Bareskrim maupun Dirtipidum. Kami akan melanjutkan perjuangan ini karena kami tidak ingin ke depan seorang presiden ya memiliki latar belakang pendidikan yang diragukan oleh publik. Untuk mengetahui perkembangan penyidikan laporan kasus ijazah Jokowi, sudah ada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Yan Faris. Bene, selamat petang. Setelah polisi menaikkan laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan, sudahkah ada informasi mengenai penetapan tersangka dari kasus ini, Bene? Ya, selamat petang Dipo. Memang kalau dari proses perkembangan yang kami ikuti sejauh ini, memang polisi telah menaikkan status kasus ini ke tingkat penyidikan begitu Dipo, di mana pada kemarin tanggal 10 itu sudah dilakukan gelar perkara terhadap laporan yang dilaporkan oleh Jokowi begitu, dan juga pada tanggal 11-nya dinyatakan bahwa penyelidikan naik ke tingkat penyidikan. Ini artinya kalau di tingkat penyidikan biasanya harus ditetapkan seorang ataupun beberapa orang tersangka begitu yang dilaporkan ya. Namun hingga sampai saat ini Dipo, kami belum menerima informasi kapan atau siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka dari pihak Polda Metro Jaya. Nah, memang kalau kita lihat Dipo dari latar belakang kasus ini sendiri, memang pada tanggal 30 April yang lalu pihak Jokowi telah melaporkan Roy Suryo CS begitu ke Polda Metro Jaya, dan kasusnya tengah ditangani di Subdit 1 Bidang Keamanan Negara, di mana pada saat itu Jokowi melaporkan pada pasal 310 dan juga 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan juga fitnah. Kemudian juga ada laporan dari pihak Peradi Bersatu kepada Dr. Tifa yang kita ketahui ini untuk pasal 27A, kemudian pasal 32 dan juga pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, untuk kedua kasus ini memang sudah dipanggil dari pihak pelapor maupun pihak terlapor. Kita ketahui pada tanggal 2 Juli yang lalu memang Roy Suryo telah dipanggil, namun Roy Suryo menolak panggilan tersebut karena alasannya ini bukan status pro justisia begitu ya. Sehingga Roy Suryo kembali menghadiri panggilan dari Polda Metro Jaya ini di tanggal 7 bersama dengan rekan
rekan-rekannya yang kita ketahui ada Egy Sujana, kemudian juga Rismon Sianipar. Nah, untuk kasus yang satunya atau delik tentang pengasutan dan berita bohong atau informasi bohong, ini kemarin juga sudah dipanggil Dr. Tifa dan juga dari pihak Pradi Bersatu. Nah, kita tentunya masih menantikan bagaimana langkah yang diambil oleh pihak kepolisian. Apakah nantinya akan ada tersangka dari terlapor tersebut? Begitu, Dipo. Bene, singkat saja Bene, apakah setelah dinaikkan ke tahap penyidikan, sejumlah pihak akan dipanggil kembali, katakanlah terlapor atau pelapor? Singkat saja Bene. Ya, Dipo, memang benar kalau dari pernyataan kemarin Kabid Humas Polda Metro Jaya, ini tidak menutup kemungkinan bahwasannya nantinya akan ada pemanggilan lanjutan kepada pihak terlapor. Begitu, Dipo. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Yan Faris melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Kita ke berita lainnya, Saudara. KRL komuter lain rute Jakarta-Bogor dilempar batu hingga kacanya retak. KRL tersebut merupakan KRL baru yang diimpor dari Tiongkok. Menurut video yang dibagikan di akun X @poppyaristiani, pelemparan terjadi pada Jumat sore di antara stasiun Cilebut dan stasiun Bogor. Imbas pelemparan, rangkaian KRL tidak bisa beroperasi selama 3 hari untuk perbaikan kaca yang retak. Insiden ini diketahui tak melukai penumpang di dalam kereta. Kalimat jalur 1 Nyabuan jalur 22 supaya 5 diminta berangkat. Dan saudara, ini adalah gambar KRL komuter lain Jakarta-Bogor yang dilempar batu hingga kacanya retak. KRL ini, saudara, merupakan KRL baru yang diimpor dari Tiongkok. Informasi ini kami peroleh dari akun X @poppyaristiani, di mana pelemparan terjadi pada Jumat sore. Pelaku pelemparan batu ke rangkaian KRL sudah ditangkap dan diserahkan ke polisi tak lama setelah kejadian. Namun karena pelaku masih di bawah umur, pihak KAI dan keluarga pelaku sepakat berdamai dan berjanji tidak mengulangi perbuatan. Kereta api komuter sangat mengecam dan menyesalkan tindakan pelemparan batu terhadap komuter lain dengan seri CL125 yang terjadi di jalur antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor. Kami menghimbau agar para pemuka masyarakat dan para orang tua untuk selalu bisa mengedukasi warga, terutama mengedukasi anak-anak agar tidak melakukan tindakan vandalisme berupa pelemparan batu terhadap komuter lain. Karena di samping bisa membahayakan perjalanan komuter lain, juga bisa membahayakan para penumpang yang berada di dalamnya. PT Kereta Komuter Indonesia mulai mengoperasikan KRL baru impor dari Tiongkok pada awal Juni 2025. KRL dengan kode CLI 25 ini melayani rute lain Bogor dan Cikarang. KRL baru ini punya kapasitas angkut lebih besar, yakni sekitar 3.400 penumpang sekali perjalanan. Saudara, usai jeda akan ada informasi terkait dengan Polda Metro Jaya menyebut jasad diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan menjadi barang bukti utama untuk mengungkap penyebab kematian Arya Daru. Kemenangan 4-0 Oxford United atas Arema Malang di Piala Presiden di Stadion Jalak Harupat Bandung dibayar mahal dengan cederanya bintang Oxford United andalan timnas Oli Romani. Pengalaman saya, Daru itu tuh kayak tadi saya sampaikan ideologi, dia itu excited gitu loh, anak itu seneng. Jadi cerita dia penugasan di Timor Leste itu dia menceritakan dengan sangat antusias. Yang saat ini yang paling rawan adalah memang orang-orang yang memiliki latar belakang kedinasan di bidang TPPO atau tidak pidana perdagangan orang, yaitu kan sering sekali di beberapa negara itu warga negara kita menjadi korban TPPO.
baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Saudara, Polda Metro Jaya menyebut jasad diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan menjadi barang bukti utama untuk mendapat kejelasan penyebab kematian Arya Daru. Oleh karena itu, dokter RSCM yang melakukan otopsi jenazah korban pun ikut hadir dalam olah TKP lanjutan kemarin. Sejumlah organ dalam tubuh korban juga diperiksa untuk mengetahui kemungkinan adanya penyakit atau temuan lainnya di dalam badan Arya Daru. Apapun yang ditemukan dari barang bukti, jadi jenazah ini juga merupakan barang bukti. Jadi sifatnya jenazah itu barang bukti yang platinum, barang bukti yang utama. Ya, ini dilakukan analisis, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Itu tadi organ-organ dalamnya, patologinya, nanti hasilnya apa, nanti akan kami sampaikan kemudian ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Kasus kematian diplomat muda yang ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat masih menjadi misteri. Polisi masih mendalami penyebab kematian korban dengan mengumpulkan bukti handphone milik korban, CCTV tempat kejadian, dan hasil otopsi. Kan dia ditemukan sendirian, nanti dari forensik, barangkali dari membuka HP bisa di-trace kemana jam berapa, dia berhubungan dengan siapa. Ya. CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Kabareskrim Polri 2018-2019 Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto menyatakan kematian korban yang ditemukan tewas seorang diri menjadi perkara yang punya tingkat kesulitan cukup tinggi. Karena itu, penyidik harus memulai dengan dua hipotesa atau dugaan sementara penyelidikan. Korban dibunuh atau bunuh diri. Baru setelahnya mengumpulkan fakta-fakta. Ini adalah perkara penemuan korban meninggal dunia dalam keadaan kesendirian, sehingga tingkat kesulitannya cukup tinggi. Dugaan itu mungkin ada dua yang bisa dilakukan oleh penyidik. Pertama, apakah korban ini bunuh diri atau ini karena kasus pembunuhan. Dari dua hipotesa ini, baru langkah keempat adalah mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai macam sudut. Pertama, kita mengenal triangle evidence, ada TKP, dan itu sangat penting. Yang kedua, ada korban yang dilakban. Yang ketiga adalah tersangka yang sedang dicari. Salah satu bukti yang ditemukan polisi adalah CCTV indekos korban. Dari potongan CCTV yang beredar, pakar mikroekspresi Handoko Gani mengatakan tidak nampak ada kegelisahan atau ketakutan sebelum korban ditemukan tewas di dalam kamar indekos. Namun perlu diteliti lebih dalam apa yang dilakukan korban saat tidak ada CCTV yang merekam kegiatan diplomat muda Kemlu tersebut. Kita bisa baca dari bahasa tubuh secara umum ya pada saat kemeja terbuka tadi, yaitu tidak nampak ketergesa-gesaan, ya, tidak nampak ketakutan dalam hal ini. Kita memang perlu mengetahui lebih dalam aktivitas apa yang dilakukan dalam jeda waktu yang tidak ada di dalam CCTV yang kita lihat. Arya Daru meninggalkan istri dan dua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. Kepergian sang kepala keluarga ini menjadi pukulan berat bagi keluarga kecilnya. Apalagi Daru sempat berjanji pada dua buah hatinya untuk berlibur ke Candi Borobudur pada akhir pekan ini. Polisi memastikan akan mengusut kasus ini secara profesional. Tim Liputan, Kompas TV.
Bagaimana penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Zefanya Sitomehang dan juga juru kamera Andika Pratama di lokasi kejadian. Zefanya, selamat petang. Bagaimana perkembangan terbaru dari penyelidikan kasus kematian ini? Ya, Medop, kita masih menunggu bagaimana hasil penyelidikan dari polisi untuk mengungkap apa yang menjadi penyebab kematian dari diplomat muda Arya Daru Pangayunan ini. Tapi Medop, ini saya akan mengeksplor bagaimana sebenarnya kondisi lokasi di indekos yang ditinggali oleh diplomat muda Arya Daru ini. Memang kalau di lokasi ini ada banyak sekali CCTV yang mengawasi aktivitas di sekitaran indekos ini. Seperti misalnya juru kamera Kompas TV Andika Pratama ini memperlihatkan ada 3 buah CCTV ini yang mengarah ke arah area halaman indekos, di mana ini memperlihatkan adanya kedatangan atau kepergian dari penghuni indekos ataupun masyarakat umum yang berdatangan begitu ya. Nah, di bawah CCTV ini, Medop dan juga saudara, ini ada akses pintu, di mana untuk masuk ke dalam area indekos ini memang ada 2 akses pintu. Nah, di pintu yang di sisi kanan bangunan ini hanya ada gembok yang menjadi salah satu sistem keamanan begitu untuk penghuni yang akan masuk ke area indekos. Nah, ini berbeda Medop dengan pintu yang ada di sisi kiri bangunan, di mana memang ada 2 pintu ini yang bisa digunakan para penghuni. Kalau di sisi yang sebelah kiri ini sistem keamanannya cukup lebih ketat. Kenapa saya katakan begitu? Karena untuk masuk saja ke area indekos ini, penghuni indekos ini harus menempelkan sidik jari atau semacam kartu akses begitu ya untuk masuk ke dalam area indekos. Yang menariknya Medop dan juga saudara, berbeda dengan sisi dari pintu kanan bangunan. Kalau dari arah sisi kanan ini terlihat CCTV mengarah ke area sisi kiri halaman begitu, tapi kalau dari sisi kiri bangunan ini tidak terlihat adanya CCTV yang mengarah ke pintu masuk dari sisi kanan bangunan begitu ya. Jadi memang tidak terpantau bagaimana aktivitas yang bisa terjadi dari pintu sisi kanan bangunan, karena tadi hanya gembok yang menjadi sistem keamanan dari pintu masuk sisi kanan dan juga tidak ada CCTV yang mengarah dari arah sisi kiri begitu. Nah, memang Medop, dari kabar terbaru yang kami juga himpun begitu, ini terlihat bagaimana lokasi area indekos dari kamar korban. Memang kalau dari informasi terbaru kami melihat ini ada info sekitar pukul 12:30 malam 00:27 waktu Indonesia Barat dini hari Selasa. Ini polisi baru saja merilis lagi CCTV terbaru. Ini terlihat ada rekaman di mana seorang pria yang diduga ini merupakan penjaga kos ini sempat mondar-mandir begitu di depan kamar kos 105 yang saat ini terlihat ada garis polisi yang membentang di depan pintu kos. Ini sempat melihat-lihat bagaimana aktivitas melihat ke arah kamar dari Arya begitu. Nah, ini yang masih diselidiki tentunya karena terlihat juga penjaga pria ini memegang ponsel dan terlihat sedang menelepon seseorang ketika ia sedang mondar-mandir di depan kamar milik Arya. Nah, tentu kita akan menunggu Medop dan juga saudara bagaimana ini hasil dari penyelidikan polisi nantinya, yang tentu ini seharusnya bisa menjadi titik terang atau menjadi jejak baru begitu ya untuk mengungkap sebenarnya apa yang menjadi penyebab kematiannya. Nah, tadi saya sempat berbincang juga Medop, memang di dalam area indekos ini ada sebuah toko yang dimana bisa didatangi oleh masyarakat umum begitu ya. Ini beroperasi hingga malam hari. Dari penjaga toko ini memang tadi sempat menyebut dia cukup kenal dengan sosok almarhum Arya, yang dimana memang dikatakan Arya ini cukup pendiam. Tapi untuk lebih detailnya ini sudah ada bersama dengan saya seorang penjaga toko yang berjualan di area indekos ini, ada Mas Andi. Selamat sore Mas Andi. Ya, sore. Mas Andi, ini mungkin boleh diceritakan mengenal sosok Mas Arya ini seperti apa, dan terakhir kali ketemu Mas Arya ini bagaimana? Ya, beliau sosok yang sangat pendiam. Jadi saya lumayan lama kenal sama dia, sekitar hampir ada kayaknya 2 tahun deh di sini deh. Terus dia sosoknya perfeksionis, bersihan banget orangnya, dan dia nggak banyak ngomong, dia pendiam orangnya. Dia banyak ngomong. Berapa lama nih terakhir kali Mas Andi bertemu dengan dia sampai akhirnya tahu kabar ini? Mas Andi bagaimana? Sebelum kayak sebulan sebelum dia kayak jual mobil dulu, jadi saya jarang ketemu lagi, soalnya saya pas ketemu dia sering
bersihin mobilnya di sini, di parkirnya. Nah, semenjak dia jual mobil, saya nggak pernah lihat. Terus saya kira dia udah pindah dari kosan sini. Ternyata saya dapat kabar, saya sering manggilnya Om Daru. Ternyata dia meninggal. Ternyata masih di sini orangnya. Oke, berarti artinya beberapa hari terakhir ini tidak ada terlihat keberadaan Mas Daru di dalam kos ini? Enggak. Saya malah kiranya dia udah pindah. Biasanya dia soalnya kalau masih kerja di sini, dia paginya itu bersihin mobil dulu, balik kerja juga dia bersihin mobil dulu di sini gitu. Oke. Dan itu udah lama nggak kelihatan. Udah lama nggak kelihatan. Nah, Mas, ini mau nanya sedikit terkait dengan bagaimana kondisi pintu kos. Ini kan memang ada 2 akses pintu. Apakah memang biasanya yang digunakan para penghuni indekos ini adalah pintu sisi kanan yang terlihat ini sistem ada aksesnya begitu, atau dari sisi kiri ini juga bisa masuk begitu penghuni kos? Iya, biasanya di sini tuh penghuni kos selalu pakai akses di sini, dan di sini khusus buat kamar-kamar yang di sini aja. Dan di sini sebelah kanannya itu ada penghuni lain, dan masuknya itu ada pintu lain juga sama. Dan kebetulan saya yang tahu pakai akses ini doang ya, yang di situ nggak kelihatan. Oke, berarti cukup jarang untuk menggunakan sisi yang pintu kos sebelah kiri begitu ya. Oke, Mas Andi mungkin boleh atau nggak kondisi area belakang bangunan ini, karena kalau saya lihat tadi kan ini ada seperti ruang tengah ya. Untuk apakah bentuk kondisi bangunannya ini seperti letter U, artinya dari pintu masuk sisi kiri ini bisa juga orang keluar dari pintu yang sisi kanan, atau ini sebenarnya terbatas aksesnya ini? Bagaimana? Saya tahunya sih terbatas ya, tapi saya nggak pernah mastiin buat masuk ke dalam. Soalnya tahunya kalau penghuni sebelah ya keluarnya lewat sebelah, kalau penghuni sebelah sini ya selalu lewat sini, nggak pernah kayak ada dia masuk sini keluar situ, nggak pernah lihat sih. Oke. Mas Andi tadi kan sering melihat katanya Mas Daru ini suka membersihkan mobil, dikatakan tadi juga cukup perfeksionis. Kesehariannya kalau Mas Andi memantau ini, kalau di area indekos atau mungkin sedang berbincang, ini bisa digambarkan nggak sih kesehariannya seperti apa? Kalau tadi mungkin pernah melihat sisi perfeksionisnya seperti apa? Ya, jadi kebetulan dia juga customer saya juga, dia nge-vape juga. Jadi saya banyak ngobrol sama dianya pas dia beli peralatan vape ke saya. Jadi saya ngobrol lumayan panjang sih. Kelihatan perfeksionisnya dari soal parkiran. Dia parkiran khusus punya dia, nggak boleh diparkirin sama siapapun. Kayak device-nya dia harus tetap bersih terus, dan dia kayak ya emang perfeksionisnya kelihatan banget dan bersihan banget orangnya. Oke, berarti terlihat dari bagaimana ketika ia selalu membersihkan mobilnya, itu sangat diperhatikan begitu sisi perfeksionisnya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi informasi yang bisa diberikan Mas Andi. Itu dia tadi Medob dan juga saudara, ini sedikit bagaimana gambaran sosok almarhum begitu dari pria yang mengenal, di mana salah satu penjaga toko yang berjualan di area indekos ini. Memang tadi dikatakan almarhum ini adalah sosok yang cukup pendiam, tapi memang terkenal cukup perfeksionis. Terlihat dari bagaimana keseharian dia selalu membersihkan mobil miliknya, ini yang selalu diparkir di sebelah sisi kiri saya. Dan tadi memang digambarkan ini terlihat rata-rata biasanya para penghuni indekos ini selalu masuk dari sisi yang aksesnya ini cukup ketat begitu, tapi tidak menutup kemungkinan bagaimana bisa juga digunakan pintu masuk sisi kanan, karena saya beberapa kali selama memantau di area ini beberapa kali melihat ada orang yang keluar masuk dari sisi pintu yang sebelah sisi kanan bangunan. Demikian Medob, kita akan tunggu bagaimana hasil penyelidikan dari polisi untuk melihat pengungkapan dari kematian diplomat muda Arya Daru. Medob. Jurnalis Kompas TV, Zevanya Situmeang dan juga juru kamera Andika Pratama melaporkan langsung dari Menteng, Jakarta Pusat. Kemenangan 4-0 Oxford United atas Arema Malang di Piala Presiden di Stadion Jalak Harupat, Bandung dibayar mahal cederanya bintang Oxford United andalan timnas Ole Romani. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pelatih Timnas U23 Gerald Vandenberg mencoret 5 pemain dari pemusatan latihan jelang Piala AFF U23 2025. Saat latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta, hanya 25 pemain yang ambil bagian. Pada awal pemusatan latihan, Vandenberg memanggil 30 pemain untuk menjalani seleksi. Setelah ada evaluasi, 2 pemain dipulangkan, yakni kiper
Husna Al-Malik dari Persik Kediri dan juga Sheva Sanggasi dari Persib Bandung. Lalu 3 nama lainnya yang dicoret adalah Ahmad Walid dari Malut United, Frankie Misa pemain Bayangkara FC, dan juga Rahmat Syawal dari PSIS Semarang. Namun pelatih Vandenberg belum mengumumkan skuad final karena masih ingin melihat lebih jauh 25 pemain yang ada. The final squad we had to look because of course I have something in my mind. But the most important is that we don't get too many injured players. So we have to take care of that. So if everybody is fit, I already know, but I will not say. Sepengalaman saya, Daru itu tuh kayak tadi saya sampaikan ideologi, dia itu excited gitu loh. Anak itu seneng. Jadi cerita dia penugasan di mana bisa Timor Leste. Itu dia menceritakan dengan sangat antusias. Yang saat ini yang paling rawan adalah memang orang-orang yang memiliki latar belakang kedinasan di bidang TPPO atau tidak pidana perdagangan orang, yaitu kan sering sekali di beberapa negara itu warga negara kita menjadi korban TPPO. Baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi. Saudara, polisi terus mendalami kasus tewasnya diplomat muda di kamar indekosnya, termasuk meneliti berbagai bukti yang sudah diperoleh, salah satunya yakni rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara. Dalam rekaman CCTV terbaru, terlihat seorang pria berjalan hilir mudik di depan deretan kamar indekos di TKP tewasnya diplomat muda sekitar tengah malam. Belum diketahui siapa sosok itu dan apa kegiatannya di sana. Sementara itu penjaga toko indekos yang tokonya satu rumah dengan indekos tempat korban diplomat Arya Daru tewas mengungkap bagaimana keseharian almarhum. Daru dikenal sebagai sosok yang pendiam dan perfeksionis. Ia pun juga telah lama menghuni kos, namun belakangan penjaga toko tidak lagi melihat Arya Daru hingga akhirnya mengetahui Arya Daru meninggal dunia. Sosok yang sangat pendiam, jadi saya lumayan lama kenal sama dia, sekitar hampir ada kayaknya 2 tahun deh di sini deh. Terus dia sosoknya perfeksionis, bersihan banget orangnya, dan dia nggak banyak ngomong, dia pendiam orangnya. Dia banyak ngomong. Berapa lama nih terakhir kali Mas Andi bertemu dengan dia sampai akhirnya tahu kabar ini, Mas Andi bagaimana? Sebelum kayak sebulan sebelum dia kayak jual mobil dulu, jadi saya jarang ketemu lagi, soalnya saya pas ketemu dia sering bersihin mobilnya di sini, di parkirnya. Semenjak dia jual mobil saya nggak pernah lihat. Terus saya kira dia udah pindah dari kosan sini. Ternyata saya dapat kabar, saya sering manggilnya Om Daru. Ternyata dia meninggal. Ternyata masih di sini orangnya. Oke, berarti artinya beberapa hari terakhir ini tidak ada terlihat keberadaan Mas Daru di dalam kos ini? Enggak. Saya malah kiranya dia udah pindah. Biasanya dia soalnya kalau masih kerja di sini, dia paginya itu bersihin mobil dulu, balik kerja juga dia bersihin mobil dulu di sini gitu. Oke, dan itu udah lama nggak kelihatan. Udah lama nggak. Saudara, teka-teki penyebab kematian diplomat muda Kemlu yang tewas dengan wajah terlakban masih belum dipecahkan polisi. Dalam proses penyelidikannya, polisi membuka peluang untuk melakukan ekshumasi atau membongkar makam untuk memeriksa jasad yang telah dikubur. Di satu sisi, latar Arya Daru Pangayunan yang pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO juga kini mulai dihubungkan dengan kasus kematiannya meski Kemlu sudah menepis hal itu. Apa saja kejanggalan dari tewasnya Arya Daru Pangayunan ini? Kita ulas bersama dengan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Norwegia Todung Mulya Lubis, mantan Wakapolri Ugro Seno, dan juga analis intelijen Wawan Purwanto. Selamat petang Bapak-bapak dengan Maidop di sini. Selamat petang. Oke, saya mau ke Pak Ugro dulu. Pak Ugro, kejanggalan apa yang Anda catat dari kasus ini yang harus didalami lebih oleh polisi? Ya, kalau menurut saya kejanggalan ditemukan
meninggal dunia, seorang laki-laki dalam ruangan. Kemudian saya tidak tahu hasil pemeriksaan fisik luar apakah ditemukan luka-luka lebam atau luka-luka lainnya. Kemudian bagian kepala dilakban. Ini melihat kondisi seperti ini, ya, saya sebagai mantan penyidik melihat bahwa kemungkinan ya seperti yang saya lakukan waktu saya dinas aktif bertugas di reserse, ya, ini 50% adalah bunuh diri, 50% pembunuhan. Itu yang saya bisa katakan saat ini sementara. Oke, memang kalau misalnya dilihat dari luar jenazah ini tidak ada luka, kemudian juga polisi menyebut harus masih menunggu hasil otopsi, hasil lab forensik, bahkan kemungkinan juga nanti akan melakukan ekshumasi atau penggalian. Tapi pengalaman Anda sebagai polisi, kalau kita melihat lakban yang rapi pada jenazah, kemudian apa yang bisa digali polisi soal temuan ini? Ya, ini tergantung. Begini, kalau ditemukan mayat dalam kamar, ya, kemudian dalam kondisi seperti yang dialami oleh Arya ini, almarhum ini, tidak perlu buru-buru dimakamkan. Ini kan sudah tubuh yang sudah meninggal dunia atau dalam bahasa Inggris dead body. Jadi ini harus benar-benar sempurna olah TKP di tempat di mana korban ditemukan. Jadi jangan sampai nanti ada otopsi ulang hanya karena kekurangan di sini. Makanya saya katakan pemeriksaan luar di luar tubuh korban di TKP itu harus benar tuntas, dan di sekeliling tempat korban ditemukan itu juga harus tuntas, pemeriksaan sidik jari dan sebagainya, atau ditemukan ada cairan-cairan di spray dan sebagainya di situ yang benar-benar membutuhkan ketelitian dan ekstra hati-hati dari para ahli-ahli forensik yang dari Polri yang bertugas saat itu di TKP. Oke, saya mau ke Pak Wawan. Pak Wawan, kondisi jenazah di lakban sangat rapih, kemudian apa kemudian pesan yang mau disampaikan atau Anda bisa melihat hal yang lain? Anda melihat ini murni kejahatan? Ya, kalau di situasinya kan tidak ada yang rusak, barang-barang juga tidak ada yang hilang, kemudian tidak ada bekas penganiayaan, tapi dia punya riwayat penyakit GERD dan kolesterol sehingga minum obat. Kemudian kalau lihat dari itu di sekitarnya kan memang ada obat. Lantas dengan di lakbannya ini yang masih menjadi tanda tanya, karena tidak ada orang yang dari luar, artinya tidak ada orang luar masuk, kemudian tidak ada kerusakan di situ, maka ini kan dia sendiri. Kemudian sebelumnya dia komunikasi dengan istrinya selama kurang lebih 3 jam. Kemudian istrinya kan dari luar kota. Dari pembicaraan ini yang kemudian mereka istirahat, dan sebelum istirahat kan sempat keluar membawa tas kresek hitam, kemudian balik tanpa membawa tas kresek itu. Sesudahnya kan tidak diketahui, dan baru paginya istrinya berusaha menghubungi, ternyata tidak ada jawaban, kemudian minta bantuan orang-orang sekitar untuk membukanya. Dan melihat ini kita tidak menafikan mungkin ada faktor X yang terjadi, apakah itu komplikasi obat atau ada sebab-sebab lain yang perlu diungkap nanti setelah dari forensik ini yang melakukan penyelidikan. Sebab kewenangan dari pihak Polri yang menyampaikan itu. Tapi kalau terlepas dari ini semua kan kita bisa saja mengkaitkan dengan berbagai teori, ya, dari penugasan yang ada, apakah itu berkait langsung dengan pengamanan diri, karena seorang diplomat itu tidak lepas dari tugas lead PAM, pengamanan, dan tugas-tugas penggalangan dari dia tentu juga melakukan penyelidikan dan tugas-tugas khusus yang ditimpakan, terutama misalnya terkait TPPO ataupun tugas lain, karena masih sangat aktif di lapangan. Biasalah diplomat muda tentu
Ya, masih kita banyak. sudah dapat poinnya Pak Wawan. Saya mau ke Pak Todung. Pak Todung, Anda melihat sosok diplomat yang kemudian menangani kasus TPPO memang kerap jadi incaran sindikat? Pengalaman saya sebagai duta besar di Norwegia dan Islandia memang sangat sedikit. Tapi kita pernah menangani ya kasus-kasus di mana misalnya anak buah kapal punya persoalan hukum, ya, ketika zaman COVID misalnya tidak bisa pulang, tidak bisa mendapat upah, mendapat gaji selayaknya. Kita juga pernah menangani kasus kriminal di mana seseorang ya diduga ya melakukan tindak pidana pembunuhan. Ya, walaupun alasannya bela diri, tapi juga ada kasus narkotika misalnya. Nah ini kasus-kasus semacam ini selalu kita hadapi walaupun tidak banyak dan pasti ada kekhawatiran. Kekhawatirannya adalah kalau menangani kasus yang ada kaitannya misalnya dengan tindak pidana narkotika atau tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana perdagangan orang, ya pastilah ya kekhawatiran itu ada karena di belakang itu selalu ada sindikasi. Tapi sekali lagi saya tidak ingin berspekulasi. Ini kan pekerjaan diplomat yang memang dikerjakan karena perintah jabatan. Dan dia mesti melakukan itu. Tapi kehati-hatian itu penting. Nah, dalam kasus Arya Daru, kita memang tidak bisa berspekulasi karena fakta-fakta yang ditampilkan di media itu tidak konklusif dan penuh dengan tanda tanya. Kenapa seseorang di kamar sendiri itu kepalanya dilakban dalam keadaan dia sudah meninggal? Apakah dia melakukan itu dengan sadar dan itu karena dia bersifat perfeksionis seperti yang dikatakan tadi? Saya sendiri masih meragukan itu. Ini kan dikatakan juga tidak ada tanda luka, ya, tidak ada yang hilang barang-barangnya. Tapi kan kejahatan itu bisa sangat canggih. Nah banyak yang harus dilakukan, investigasi, digital, ya, forensik, autopsi dan sebagainya sudah dilakukan. Kemudian juga mungkin ada penelitian terhadap pembicaraan komunikasi telepon dan sebagainya. Dan kita tidak tahu latar belakangnya apa. Ini banyak hal yang sangat misterius. Nah saya ingin mengatakan di sini bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ada titik bolong. Nah di mana titik bolongnya? Di mana kelemahannya? Nah inilah yang mesti dilakukan oleh pihak kepolisian dengan sangat hati-hati dan sangat ya jeli menangkap sekecil apapun clue yang bisa dia dapat. Oke, bagaimana kemudian profil dari seorang almarhum Arya Daru sebelum meninggal yang mungkin juga sudah Pak Todung dapatkan dari rekan-rekan di kedutaan. Tapi nanti jangan dijawab dulu Pak Todung, Bapak-bapak, nanti kita akan lanjut usai jeda di Kompas Petang. Masih bersama saya Maidop Elfrina di Kompas Petang. Saudara, saya masih bersama dengan 3 orang narasumber, yakni mantan Dubes Republik Indonesia untuk Norwegia Todung Mulya Lubis, mantan Wakapolri Ugro Seno, dan juga analis intelijen Wawan Putranto. Saya masih tadi terpotong. Kita lanjutkan pertanyaan tadi Pak Todung. Pak Todung, apa saja profil yang Anda lihat dari seorang almarhum Arya Daru, mungkin yang Anda dapat informasi dari teman-teman di kedutaan? Wah, sulit ya. Arya Daru kan tidak ada kaitannya dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Norwegia. Dia ditempatkan di Dili dan di Argentina. Kemudian juga dia di Kemlu di Jakarta. Tapi kalau berita-berita di media mengatakan dia akan pindah ke Finlandia dalam waktu, malah ada yang mengatakan dia sudah membeli tiket untuk berangkat ke Finlandia. Nah oleh sebab itu dia sudah menjual mobilnya. Tadi saya mendengar ya sebelum wawancara ini dilakukan, dengan penjaga toko yang mengatakan dia kebiasaannya mencuci mobilnya. Ya dia tidak mencuci mobilnya lagi karena mobilnya sudah dijual. Dia sudah bersiap untuk berangkat ke Finlandia untuk posting yang baru. Tetapi buat saya kembali kepada kasusnya, kasus ini memang sangat kompleks ya, sangat misterius. Dan kita perlu sangat hati-hati dan sangat cermat karena banyak yang menjadi korban kalau kita membuat pemberitaan yang salah. Saya selalu khawatir dengan pemberitaan yang misleading ya, karena itu akan mengacaukan investigasi ya, akan membuat banyak yang depresi ya karena itu. Karena itu saya lebih tidak ingin berspekulasi, menyerahkan ini kepada pihak kepolisian. Semoga pihak kepolisian bisa mengungkap kasus ini dengan tuntas, dengan terang, dengan jelas. Karena banyak pertanyaan ya yang harus ditanyakan. Kalau itu bunuh diri apa? Kalau itu pembunuhan,
Nah, itu apa dan bagaimana? Nah, di sini pertanyaannya cukup banyak dan saya tahu kita tidak punya banyak waktu untuk membahas hal ini. Oke. Pak Ugro, Kapolda kan sudah menyebut ya, Kapolda Metro Jaya sudah bilang kalau dalam seminggu kesimpulan soal kasus ini akan selesai. Itu waktu yang wajarkah untuk menyelesaikan kasus ini? Karena juga tadi kan Pak Todung juga bilang ini seperti kasus yang kompleks. Terus kalau kita lihat juga TKP sangat rapi, kemudian banyak fakta-fakta yang juga mungkin masih bisa dirangkai. Cukup bisa selesai terungkap penyebab kematiannya dalam 1 minggu? Ya, kalau target waktu kasus belum terungkap menurut saya impossible ya. Impossible. Tapi kalau target terungkap kemudian bicara waktu itu possible. Jadi saya pernah mengungkap kasus 3 kali 24 jam terungkap. Saya pernah mengungkap kasus 2 kali 24 jam terungkap. Mengungkap kasus 41 hari juga terungkap. Tapi ada juga yang 1 tahun nggak terungkap. Jadi menurut saya ya itu semua waktu jangan ditentukan dulu karena pembuktian itu kan kembali ke pasal 184 KUHP. Di sini dengan ditemukannya seorang manusia yang meninggal dalam ruangan di Lakban, ya kan, keterangan saksi pasti susah didapat nih karena tidak ada yang melihat, mendengar, mengalami. Ya kan, yang kedua ahli sangat diperlukan di sini karena forensik itu diperlukan. Kemudian IT juga diperlukan. Yang ketiga surat, kemungkinan bisa ditemukan surat-surat selama ini ada nggak di kantornya yang bisa ditemukan berkaitan dengan kehidupan pribadi, kehidupan dinas yang bersangkutan. Nah, petunjuk di sini yang nomor 4 ini sangat diperlukan karena mungkin dari masyarakat bisa, dari lingkungan kerjanya bisa, dari keluarganya bisa, mungkin dari kawan-kawan yang dekat juga bisa. Sehingga ini membutuhkan tim yang lengkap walaupun yang kasusnya ini hanya ditemukan seorang manusia yang meninggal dalam ruangan dalam keadaan di Lakban. Tapi justru ini sangat rumit untuk mengumpulkan alat bukti tadi supaya benar-benar bisa dibuktikan, diungkapkan kira-kira motif apa yang terjadi dan modus operandinya seperti apa yang terjadi. Jadi tidak bisa, sekali lagi tidak bisa dikatakan 1 minggu terungkap. Butuh waktu yang cukup lama menurut saya. Oke. Kalau kita lihat secara timeline, bagaimana kemudian membaca ada kemudian rekaman CCTV yang baru, ada orang yang kemudian terlihat mondar-mandir sebelum kejadian, sebelum kematian begitu ya, dan kemudian juga ada timeline keluarga, komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan istri, bagaimana kemudian merangkai hal ini, kemudian fakta-fakta yang didapat oleh polisi, rekaman CCTV, kemudian juga keterangan dari istri atau keluarga, dan dengan untuk bisa mengungkap penyebab kematian. Ya, orang-orang tersebut yang masuk dalam rekaman CCTV saya rasa bagian untuk didengar keterangannya sebagai petunjuk nanti karena dia tidak melihat waktu korban melakban atau melakukan ditemukan kemudian meninggal, bukan ya, bukan ada di dalam di situ, sehingga bagi saya itu juga salah satu saksi atau orang yang perlu didengar keterangannya sebagai petunjuk untuk bisa mengungkap kasus ini. Jadi ya berterima kasih masih ada CCTV yang bisa merekam kegiatan tersebut ya. Ada beberapa pihak yang menduga ini adalah kasus bunuh diri. Bagaimana Anda melihatnya Pak Ugro? Ya, justru itu dari awal pertama saat ditemukan, lakban itu jangan dianggap lakban biasa, ya kan? Kan lakban ini mungkin dipasang lakban, apakah langsung 1 roll itu dihabiskan atau hanya setengah roll dihabiskan atau bertahap, matanya yang tidak dilakban duluan atau hidungnya tidak dilakban duluan atau mulutnya dan sebagainya. Makanya saya katakan pemeriksaan tubuh korban di TKP itu harus tuntas, membutuhkan waktu minimal lebih dari 2-3 jam di situ, sehingga dibutuhkan ekstra hati-hati para ahli-ahli forensik untuk memeriksa tubuh bagian luar korban ini. Oke, Pak Wawan, ini kalau tadi Pak Ugro bilang kan ini bukan lakban biasa, mana yang terlebih dahulu kemudian bagian tubuh yang dilakban ini sepertinya juga bukan kasus kematian biasa, belum ada tanda-tanda atau juga titik terang penyebab kematian, kemudian lokasi atau TKP juga yang rapi. Apa yang kemudian harus analisis intelijen seperti apa yang harus dilihat dalam kasus ini? Ya, ini tidak lepas dari sidik jari kan di situ. Lakban ini selama ini kan yang tampak sidik jari yang bersangkutan sendiri. Sehingga kemungkinan dari luar itu masih belum ditemukan apakah ada
pihak ketiga. Cuman kan memang untuk masuk ke ruangan situ sulit karena memang dengan kunci tertentu yang hanya dia yang bisa. Nah inilah yang tadi kalau Pak Ugro menyatakan apakah dimungkinkan ini bunuh diri, tapi kita nanti akan lihat lebih lanjut. Kemudian juga ada beberapa pihak yang menyatakan ada fantasi-fantasi tertentu dengan lakban itu. Nah ini yang perlu juga pembuktian. Kita ingin buka juga laptopnya, komunikasi terakhir dengan sejumlah pihak. Kemudian apa isi yang selama ini dikomunikasikan. Kemudian apa yang dibuka di media-media sosial ataupun apakah ini terkait dengan penugasan dan sebagainya. Kita akan masih terus mendalami. Oleh karenanya nantinya akan kita juga merangkai sebab bagaimanapun juga pengamanan di dalam penugasan itu tidak hanya pengamanan tugas tapi pengamanan person. Jadi pengamanan personel termasuk juga soal pengamanan ya setelah kembali ke Indonesia setelah tugas, bagaimana Pak Todung? Anda melihat sosok diplomat yang kemudian menangani kasus TPPO, kasus-kasus sensitif, memang kemudian jadi incaran sindikat kah, dan bagaimana juga pengawasan diplomat-diplomat yang sudah menyelesaikan tugas ketika kembali ke Indonesia, pengawasannya seperti apa? Saya kira di Kemlu sendiri ada SOP mengenai hal ini. Dan itu saya kasih mereka yang kembali dengan dari tempat-tempat yang rawan seperti itu pasti ada pengamanan yang walaupun ya kita tidak bisa mengasumsikan ya pengamanan itu semuanya efektif, tapi saya yakin itu sudah ada SOP-nya di sana. Nah, saya hanya ingin menambahkan apa yang dikatakan Pak Ugro tadi sebetulnya. Karena ini kan pertanyaannya banyak. Kita mesti lihat jejak digitalnya dia, walaupun tidak mudah. Komunikasi dia dengan siapa saja, pembicaraan WhatsApp dia dengan siapa saja, kemudian pembicaraan telepon dia dengan siapa saja, dan lingkungan kerjanya dia. Nah ini kan satu hal yang mungkin bisa memberikan clue apa sebetulnya di belakang semuanya ini. Apakah itu mengarahkan kesimpulan ya kita kepada bunuh diri, apakah itu ada sesuatu yang lain di luar itu. Nah ini pertanyaan sangat menarik dan saya sendiri nggak bisa menjawab dan saya tidak ingin berspekulasi karena saya ingin kasus ini dijadikan sebagai satu case study yang benar-benar bisa jadikan pelajaran buat semua. Karena buat diplomat yang akan bertugas di luar negeri, kasus ini menjadi rujukan. Jangan mereka tidak berani melakukan pekerjaan mereka. Jangan mereka takut melakukan pekerjaan mereka. Karena itu kan risiko buat pekerjaan. Tapi kan kalau misalnya mereka tidak mendapat gambaran yang jelas bagaimana kasus ini ditangani dan apa di belakang ini, nah ini juga akan menjadi satu presiden yang buruk buat mereka-mereka anak muda yang ingin bekerja di Kemlu nantinya. Nah ini buat saya sangat penting. Baik, kita harus tunggu nanti penyelidikan terbaru dari polisi apakah kemudian bisa segera mengungkap apa penyebab kematian dari Arya Daru dalam kasus ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Todung, Pak Ugro dan juga Pak Wawan. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi lainnya di Kompas Petang. Anda kembali menyaksikan Kompas Petang, saudara. Penyelidik Polda Metro Jaya menaikkan status laporan Presiden ke-7 Jokowi tentang dugaan pencemaran nama baik ke tahap penyidikan. Pihak terlapor Roy Suryo CS mengaku tak gentar dan akan terus berjuang membuktikan keraguan mereka akan keaslian ijazah Jokowi. Kamis 10 Juli lalu, penyelidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya menuntaskan gelar perkara atas 6 laporan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Dari gelar perkara tersebut, polisi menemukan unsur pidana dari dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan serta penyebaran berita bohong. Terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW, ditemukan ya
hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Menanggapi dinaikannya laporan Jokowi ke tahap penyidikan, terlapor Rismon Sianipar mengaku ia dan rekan-rekannya tidak gentar. Ahli digital forensik ini pun yakin bukti-bukti yang dipaparkan saat gelar perkara khusus di Bareskrim adalah bukti ilmiah. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan. Kami tidak gentar sama sekali, kami akan melanjutkan perjuangan ini karena kami tidak ingin ke depan seorang presiden ya memiliki latar belakang pendidikan yang diragukan oleh publik. Dengan dinaikannya laporan polisi ke tahap penyidikan, polisi akan segera menetapkan status tersangka dari 5 laporan yang semuanya menyangkut kasus ijazah Jokowi. Tim Liputan Kompas TV. Penyelidik Polda Metro Jaya sudah menaikkan laporan Jokowi soal pencemaran nama baik ke tingkat penyidikan. Ini artinya polisi akan segera menetapkan nama-nama tersangka. Kita akan bahas hal ini, saudara, bersama terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi yang sudah hadir di studio. Ada Bung Roy Suryo, lalu ada Presiden Petisi Ahli yang juga sudah hadir. Di studio ada Bung Pitra Romadoni dan juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Profesor Jamin Ginting yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom, tetapi kami masih menunggu kehadirannya, saudara. Ya. Bung Roy, Bung Pitra, selamat petang. Apa kabar? Petang juga pemirsa Kompas TV. Saya ingin langsung tanyakan ke Bung Roy Suryo. Ya. Bung Roy, setelah Polda Metro Jaya menetapkan pelaporan Pak Jokowi ke tingkat penyidikan, apakah hal ini membuat Anda gentar? Karena tidak main-main, Anda berpotensi menjadi tersangka. Enggak apa-apa, enggak, lihat saja kalau gentar kan sudah bisa kelihatan. Alhamdulillah Dr. Resmond, saya, Dr. Tifa, dan semua itu kita tetap setia mengedepankan kejujuran dan fakta. Perkara nanti apakah Polda Metro akan meneruskan dan menyidik, ya itu tugas mereka. Kita harus hormati juga, dan tugas dari para penyidik itu adalah menerima dan mengupayakan sesuai dengan mungkin keinginan dari pelapor, tapi jangan lupa kita juga punya hak yang sama. Jadi di dalam hukum itu kan statusnya semua orang sama, dan kita juga bisa lihat nanti fakta-fakta apa yang bisa kita ungkapkan, kemudian apa yang bisa digali, karena sebenarnya masyarakat juga bisa menilai kok gitu fakta-fakta apa yang sudah terungkap dan kelucuan atau keganjilan apa sampai ke level kalau tidak hanya di Polda, tapi sampai kemarin di Bareskrim yang kita sajikan kemarin pada saat gelar perkara khusus. Oke, artinya hal ini juga kemudian akan ataupun tidak akan mengurangi tekad Anda untuk membuktikan tudingan Anda? Insya Allah tidak. Kita tidak akan takut ya, karena ini andai pun misalnya kami dilakukan, ya apakah itu namanya perekayasaan atau apa sesama umat manusia, ini hanya hubungan manusia saja, hablum minanas. Ya, kita yang lebih penting itu kejujurannya, hablum minallah. Kita yang dengan yang di atas, dan saya percaya penuh sebenarnya fakta-fakta itu atau bukti-bukti itu sebenarnya loud and clear ya, hanya saja mungkin perlu waktu untuk kemudian membuktikan ke depan masyarakat yang masih harus berpikir. Ketika nanti Polda Metro Jaya akan memanggil Anda di tahap penyidikan ini, Anda siap datang? Oh siap. Pasti ya, kan namanya nanti bukan undangan lagi tapi panggilan. Apakah nanti di panggilan pertama atau panggilan kedua, saya juga tunggu rekomendasi dari para ahli-ahli kuasa hukum kami untuk memberikan advice mana yang terbaik. Oke, saya ingin ke Bung Pitra. Bung Pitra, bahwa seperti yang tadi kita sudah bahas, polisi ataupun Polda Metro Jaya sudah meningkatkan status pelaporan Pak Jokowi menjadi penyidikan. Apakah hal ini sudah tepat? Unsur apa yang sebenarnya terpenuhi menurut Anda? Saya kira sudah 2 bulan lebih penyidik melakukan penyelidikan ya untuk menemukan adanya bukti dugaan tindak pidana atas persoalan ini. Ini antara Polda Metro Jaya dengan Mabes Polri adalah 2 hal yang berbeda. Betul. Dengan pasal yang berbeda juga. Yang pertama yang di Mabes Polri terkait dengan ijazah ya. Terus yang di Polda Metro Jaya itu terkait dengan pencemaran nama baik. Jadi 2 hal yang berbeda yang harus dibuktikan. Nah, di dalam laporannya Pak Jokowi ya, kita melihat bahwasannya laporan polisi itu terkait dengan pencemaran nama baik, pasal pokoknya yang dijuntokan pasal 32 yaitu pengubahan data elektronik yang ancaman pidananya 9 tahun penjara.
sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ya, di dalam KUHP kita, apabila memang adanya dugaan tindak pidana, maka perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Nah, tinggal satu proses lagi, terlapor dipanggil satu kali lagi, baru adanya penetapan tersangka untuk melengkapi BAP penyidikan. Nah, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terlapor tersebut tentunya harus dipertanggungjawabkan di mata hukum. Karena apa? Karena kita melihat bahwasannya para terlapor ini telah menuduh secara langsung, tidak ada katanya dugaan, asas praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Sehingga apabila memang kita sudah menuduh, berarti kan kita sudah menghakimi seseorang. Sehingga apa yang kita tuduh tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, persoalannya adalah kita menuduh ijazah ini palsu, padahal fisiknya saja kita belum lihat. Nah, berdasarkan gelar perkara khusus yang kemarin, bahwasannya Mas Roy Suryo, Pak Rismond, dan lain, mereka lebih mengedepankan, saya lihat data itu data ELA katanya, error level analysis. Kalau ELA ini kan pemeriksaan dokumen elektronik, bukan dokumen analognya ataupun fisiknya. Ini yang menjadi persoalan gitu. Sama halnya seperti kita memegang benda cair seperti air ya, kita tidak bisa merasakan itu panas atau dingin kalau kita pegang. Tapi kalau cuma dipoto saja, itu kan kita tidak bisa menelitinya seperti itu. Saya ingin tanyakan, artinya analisa dari Bung Roy Suryo terkait dengan ijazah Pak Jokowi dengan uji ELA, termasuk juga tudingan ijazah Pak Jokowi palsu, apakah ini kemudian dapat dikatakan bahwa ini penghasutan dan fitnah? Oke, berbicara konteks penghasutan, tentu harus kita lihat dulu unsur delik daripada perbuatan tindak pidana penghasutan tersebut. Yang pertama, apa yang dihasut dan siapa yang terhasut, kan gitu. Nah, kalau memang tuduhannya itu... Menurut Anda apa yang dihasut? Atau apa yang mungkin yang difitnah? Kalau muatan daripada penghasutan ini yang pertama adanya provokasi. Sehingga membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Tinggal nanti penyidik akan melihat apakah ada kegaduhan yang timbul setelah dilakukannya contohnya konferensi pers besar-besaran terkait dengan tudingan ijazah palsu ini. Ini yang menjadi problem serius gitu loh. Saya langsung ingin tanyakan, Anda disebut memprovokasi publik, ada preskon, ada upload media yang kemudian sangat masif. Tanggapan Anda? Ya, ini lucu ya. Karena sebenarnya kalau dikatakan menghasut, pasal itu juga sudah ada putusan MK, Mas Dimas. Putusan MK, jadi itu bukan delik formil lagi, tapi delik material. Dan jangan salah, delik materialnya adalah harus ada korban yang merasa terhasut dan kemudian itu menimbulkan gerakan. Jadi bukan dibalik, bukan kemudian adanya rekayasa demo di Malang, di Solo, di depan Polda, yang kemudian mereka malah menyerang saya. Nah, itu kebalik pemahamannya. Harusnya demo itu orang-orang yang kemudian menyerang siapa yang merasa terhasut, kemudian menyerang apa yang saya hasut. Gitu ya. Jadi yang namanya dihasut itu juga pasti harus dipelajari lagi. Ini adalah statement ilmiah. Ya, betul tadi kata Mas Fitra, ya bahwa yang dipresentasikan itu adalah elektronik. Ya, karena pasal yang dituduhkan di pasal 32, 35 itu adalah dokumen elektronik gitu loh. Tapi sebenarnya sekarang soal dokumen elektronik dan dokumen biasa itu santai aja, biasa aja Mas Dipo. Kita sekarang kalau meriksa sidik jari, ini ilmunya daktiloskopi namanya ilmunya. Ya, saya juga belajar di situ. Kan nggak mungkin lagi sekarang meriksanya pakai cara-cara kuno manual, ditempel dulu kemudian dilihat pelan-pelan. Sekarang udah masukkan aja ke komputer, itu analisa elektronik dan kemudian clear. Jadi sekarang adalah ini kemajuan zaman. Jadi artinya puslap 4 pun juga pasti harus menggunakan analisa-analisa yang berbasis elektronik untuk juga meyakinkan meskipun dokumen itu yang katanya analog. Lucunya lagi, ketika gelar perkara khusus kemarin, jangankan kan mereka akan nyebut analog, jangankan yang analog, yang elektroniknya aja nggak dimunculkan, apalagi yang analognya. Artinya Anda membantah bahwa analisa Anda ini tidak berdasar karena yang harusnya dilakukan secara analog Anda lakukan secara digital. Nggak apa-apa, itu juga semua juga sekarang melakukan juga secara digital. Sekarang kalau orang mau men-tracing sesuatu juga perlakuannya digital. Ijazah itu pun harusnya di-scan dengan resolusi tinggi, kemudian diteliti. Kalau tadi dikatakan harus dirasakan, dengan foto pun kita juga bisa kok. Ada foto yang kemudian itu bisa menimbulkan misalnya thermalnya kayak apa, ya suhunya kayak apa. Ini zaman sudah abad ke-21, jadi kamera yang saya guna pun kemarin untuk memotret skripsi, itu bisa memotret kualitas kertas, namanya kertas kuno, kertas baru. Saya ingin ke, silakan Bung Fitra. Terkait dengan data elektronik tadi dan analog tadi, ini harus dilihat juga sumbernya itu didapat dari mana. Sehingga ada pasal Junto 55 di situ turut serta. Jadi sumber yang mengupload ini juga harus dilakukan pendalaman terlebih kalau perlu. Yang mengupload itu juga harus ditersangkakan. Karena apa? Karena tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Yang mengupload foto ijazah pertama kali. Iya, itu kader PSI. Jadi namanya ini yang harus dilihat. Jangan juga istilahnya terputus di dalam
Roy Suryo, Rismond dan lain-lainnya. Nah, tinggal lagi saya lihat juga kemarin si pengupload pertama itu Dian Sandi nih ya. Dian Sandi sudah diminta keterangan, sudah diperiksa. Nah, tentu kan harus dilihat juga motivasinya apa. Apakah ada pengubahan data elektronik di dalam penguploadan ijazah tersebut? Apakah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi tersebut asli atau palsu? Di situ nanti akan kena pasal 32 Undang-Undang ITE dan pasal 35. Karena di dalam pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE terkait dengan menyebarluaskan data pribadi ya. Menyebarluaskan terkait dengan data elektronik. Ada pengubahan juga di situ kan. Iya, artinya tidak sesuai lagi dengan aslinya, seolah-olah itu asli. Karena unsur pidananya seperti bunyinya dan ancaman pidana itu 9 tahun bukan di bawah 5 tahun. Maka dari itu ya saya kira proses hukum ini kita hormati dan kita hargai karena negara kita adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan tembaga. Saya ingin tanyakan Bung Mitra, karena tadi kan Anda menyebut sumber yang kemudian diupload di Twitter, dan ini menjadi hal yang kemudian digunakan oleh Bung Roy Suryo. Tepat nggak metodenya? Yang pertama dari segi delik pidana ya kita harus melihat adanya mens rea. Ya, mens rea itu kesengajaan daripada pelaku sehingga menimbulkan contohnya tadi yang dibilangnya tadi kegaduhan, pengasutan, provokasi, pencemaran nama baik dan lain-lainnya. Nah, ini harus dilihat oleh penyidik motif daripada para terlapor ini apakah memiliki motif jahat atau seperti apa itu nanti di mens rea akan diuji di dalam BAP tadi. Nah, tinggal nanti akan dijelaskan oleh terlapor dia dapatkan dari mana dokumen elektronik tersebut sehingga diuji dari error level analisis gitu loh, karena data fisiknya itu tidak diperoleh. Saya ingin ke Prof. Jamin yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Prof. Jamin, Anda melihat bahwa ketika orang pertama yang mengupload foto ijazah Pak Jokowi ini di media sosial, mens rea-nya apa menurut Anda? Pertama kita harus periksa dulu ya tentunya orang tersebut oleh penyidik apakah motif daripada mengupload itu benar-benar berasal dari ijazah aslinya yang didapatnya dari institusi yang berwenang. Institusi yang berwenang ya tentu karena dulu ijazah itu tidak ada duplikasi, yang hanya ada fotokopi, yang pemilik asli lah yang pemegang itu. Dan pemilik asli juga diperiksa, pernah nggak dia menyerahkan dokumen itu kepada orang yang mengupload. Nah, itu harus diperiksa juga karena kalau dulu ijazah itu nggak ada aslinya, yang asli pemegangnya ya pemilik ijazahnya. Baik, Prof. Jamin. Jadi tentu kita harus diperiksa terlebih dahulu. Begitu. Izin Prof. Jamin bahwa peningkatan status penyidikan oleh Polda Metro Jaya ini tidak dibarengi dengan penetapan tersangka. Apakah ini hal yang lumrah atau seharusnya Polda Metro Jaya juga sudah menetapkan tersangka? Dalam suatu proses penyidikan itu artinya mengumpulkan dua alat bukti, dengan dua alat bukti itu akan ditemukan tersangkanya. Jadi nggak benar kalau ditetapkan dulu tersangka baru dikumpulkan alat bukti. Harusnya dikumpulkan dulu alat buktinya, baru dengan alat bukti itu nanti ditemukan tersangkanya. Di hukum acara pidana itu begitu. Jadi tidak boleh menetapkan tersangka baru alat buktinya dimasukin. Saya sedikit mau menyampaikan ya, terkait dengan ijazah yang dijadikan tadi dianggap palsu dan segala macam. Tapi di Polda ini kan tadi dikatakan terkait dengan pencemaran nama baik dan Pak Jokowi yang langsung yang melaporkan tersebut begitu. Itu sudah pas. Yang pertama. Yang kedua adalah sarana elektronik tadi Pak Suryo sudah menyatakan putusan MK kegaduhan secara elektronik bukan lagi sebagai dasar pidana. Jadi nggak bisa. Harusnya adalah kegaduhan yang benar-benar yang material, yang nyata di tengah masyarakat. Itu pun harus ada sebab akibat ya, di mana kegaduhan itu apakah benar terjadi karena hasutan di media sosial, tapi bukan kegaduhan di media sosial. Yang ketiga, peningkatan penyidikan ini berarti pertama Polda menyatakan ada peristiwa pidananya yang pasti. Nah, dari peristiwa pidana itulah maka akan ditemukan minimum 2 alat bukti. Apakah 2 alat bukti itu cukup atau tidak? Nanti kalau sudah ada penetapan tersangka baru bisa diuji di pra-peradilan. Ya, apakah 2 alat bukti itu cukup nggak untuk menetapkan tersangkanya? Tapi sekali lagi terkait dengan 2 alat bukti itu jangan asal-asalan ya. Itu harus benar-benar alat bukti yang sesuai dengan pasal yang disangkakan
terhadap pelakunya tadi gitu. Baik, dua alat bukti ini harus segera ditemukan oleh Polda Metro Jaya untuk menetapkan tersangka. Kapan waktunya? Ini akan kita bahas, saudara. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Anda kembali menyaksikan Kompas Petang, saudara. Saya ingin ke Bung Pitra. Bung Pitra, apakah kemudian keputusan dari Polda Metro Jaya untuk meningkatkan status pelaporan Pak Jokowi ini ke penyidikan sudah tepat? Dan kalau memang sudah tepat, penetapan tersangkanya paling lama kapan? Oke, saya kira keputusan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sudah tepat apabila sudah ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup. Nah, tapi tepat, artinya tepat? Atau ya, sudah tepat. Sudah tepat? Ya kan, sudah tepat. Karena apa? Karena sesuai dengan pasal 184, kategori daripada alat bukti tadi, yang pertama keterangan saksi, ya, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Jadi dari sesuai dengan pasal 184 saja, dari keterangan saksi dan ahli ditambah surat, sudah 3 bukti permulaan yang cukup, saya kira. Nah, tinggal bagaimana Pak Roy Suryo beserta dengan Rismond dan kawan-kawan bisa membantah tuduhan yang katanya pencemaran nama baik, pengubahan dokumen elektronik, fitnah, dan pengasutan tadi kan gitu. Nah, karena memang di dalam proses lidik Pak Roy maupun Rismond CS tidak bisa membantah secara hukum, sehingga ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Iya kan? Nah, tapi kapan kalau memang di tahap lidik itu diklarifikasi, Rismond dan Bang Roy itu bisa mengklarifikasi secara jelas, detail, dan disertai dengan bukti-bukti, tentu ini tidak naik sidik. Berarti kan sudah ada dugaan tindak pidana di sini, seperti apa yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo gitu. Deadline-nya kapan tersangka itu harus ditetapkan? Kalau berkaca pada aturan? Saya kira penyidik harus melengkapi berkas-berkas perkara, ya, terutama memeriksa kembali para terlapor dan saksi-saksi. Ini kan saksinya ada 50. Saya kira dalam 1 minggu ini nggak akan siap untuk dalam 1 minggu ini nggak akan siap. Iya, karena 50 saksi. Oke, artinya kan polemik masih terus berlanjut. Iya, kemungkinan bisa dalam 1 bulan ini. Kan gitu. Tapi bisa dalam 2 minggu. Tergantung penyidik ini mau kerja ekstra atau seperti apa. Apakah pemeriksaannya itu di maraton atau seperti apa, nanti kewenangan penyidik yang akan melakukan itu. Tapi yang pasti apabila memang sudah dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan ini, tentu penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan siapa tersangkanya dalam kasus ini. Saya ingin tanyakan Bung Roy bahwa tugas Anda sekarang adalah dalam tanda kutip ya, membantah apa yang kemudian sudah ditetapkan oleh penyidik, yaitu meningkatkan pelaporan Pak Jokowi menjadi penyidikan. Anda siap memberikan bantahan-bantahan? Sangat siap. Poin-poinnya. Membantah itu juga termasuk mendukung polisi untuk mengurutkan sesuai dengan kronologi. Kalau kami, saya Dr. Rismond, kemudian akan ditersangkakan ya dengan pengubahan dokumen elektronik misalnya. Lihat dokumen elektroniknya dapatnya dari mana misalnya. Pengupload itulah, si Dian Sandi itulah yang harusnya memang dia disidik pertama kali. Karena apa? Dialah yang pertama kali memotret, kemudian motretnya tidak proper sehingga membuat miring ya foto itu sehingga tidak proper, sehingga kan kalau disesuaikan dengan ijazah aslinya yang katanya analog itu tidak sama. Berarti dia udah pertama kali mengubah. Izin ada nggak di dalam pasal 32 atau 35 itu? Dia mendapatkan izin nggak? Kemudian dia yang mentransmisikan. Saya Dr. Rismond, coba cek apakah ada di sosial media kami, saya mentransmisikan itu. Sama sekali nggak ada. Tapi karena gini, apalagi Bung saya Roy, nggak punya sosial media. Anda menyebutkan bahwa 99,9% ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi ini kan dibantah dengan peningkatan status penyidikan. Nggak apa-apa. Itu dari kepolisian sah-sah saja. Dan yang saya dari data analisanya. Nah, data elektronik gitu. Yang saya pastikan 99,9% itu kan ijazahnya, barangnya. Ya kan gitu. Jadi barangnya itulah yang kemudian saya kritisi. Saya kira begini, di dalam pasal 32 barang ini jelaskan isi bunyinya, mengatur tentang perbuatan yang dilarang terkait dengan informasi dokumen elektronik, khususnya yang berkaitan dengan tindakan mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan atau menyembunyikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, baik secara sengaja tanpa hak maupun melawan hukum. Nah, ini mungkin yang dikatakan oleh Pak Roy Suryo itu adalah uploadan daripada Dian Sandi ini, dia meneliti ada pengubahan dokumen elektronik di situ. Itu lagi kan? Sehingga fisiknya kan belum dilihat beliau. Betul. Nah, ini menjadi persoalan. Dalam salah satu pasal yang kemudian tertuang di dalam pelaporan Pak Jokowi itu pasal 311 KUHP tindak pidana fitnah. 310, 311 itu kan piring, tindak pidana ringan dia. Betul. Nah, ancamannya kan tidak di atas 5 tahun. Tapi yang 32, tapi artinya ada ancaman itu. Iya, 32, 35 ini yang serius. Karena di situ kan
di atas 5 tahun. Iya, di situ 8 tahun dan 12 tahun, Mas. Ancaman pidana ada 9 tahun, ada yang 12 tahun. Nah, tinggal nanti akan dibuktikan pas Mas Roy itu melakukan penelitian itu dari dokumen mana gitu. Karena saya lihat pemahaman daripada Bang Roy dan Rismon itu berdasarkan data ELA. Error level analisis, berarti kan itu dokumen elektronik bukan dokumen asli. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tapi kan gini, artinya kan ketika melakukan analisa Bung Roy, Anda kan mengambil dari media sosial Twitter, betul tadi sumbernya sudah disebutkan. Tapi bagaimana Anda mempertanggungjawabkan hal itu? Oke, ini adalah statement ilmiah bahwa itu namanya fake document atau fake diploma atau itu false all through pada foto. Itu adalah analisis ilmiah dan harusnya memang merupakan terbantah secara ilmiah. Dan sekali lagi yang kita analisiskan adalah ijazahnya. Jadi benarnya kalau nanti ternyata orangnya kemudian pemilik ijazah itu yang keberatan, ya dia juga harus memastikan bahwa itu memang ijazah aslinya dia. Disitulah diuji lagi apakah ijazah aslinya dia itu ada atau enggak, dan itulah yang harus dihadirkan. Jangan sampai kemudian kasus Bambang Tri yang terjadi waktu itu di Solo, ya kasus Gus Nur itu terjadi lagi. Ada orang Indonesia rakyat yang dipidana gara-gara ijazah yang disebut palsu, tapi ijazahnya tidak pernah nampak. Saya kira kalau pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang sepotong-sepotong. Dalam pembuktian pidana itu kita nggak bisa lihat dari segi elektronik saja, akan tetapi penyidik harus melakukan baik pengujian mikroepiden maupun makroepiden. Bukan hanya dari ELA saja, tapi diperiksa saksi-saksi teman sekolahnya, dari UGM-nya, dari segi semua ada makronya juga nanti. Baik, kita kasih kesempatan ke Prof Jamin. Prof Jamin, bahwa tadi kan Bung Roy Suryo ini sudah menganalisa dokumen yang kemudian diambil di media sosial dan menyebutkan bahwa dokumen tersebut 99,9% palsu. Apakah hal ini sudah dapat dikatakan pencemaran nama baik bahkan fitnah? Ya, pertama tentu kalau kita mengacu kepada dokumen yang dianggap sebagai palsu, yang bukan berasal dari dokumen asli, tentu klasifikasi terkait dengan menyatakan palsu itu dari dokumen yang memang diupload oleh orang lain, bukan dari dokumen yang pernah disampaikan secara langsung oleh pemilik asli dokumen tersebut. Nah, kalau mengacu kepada itu, maka orang yang merasa keberatan dibilang palsu itu, sekali lagi saya katakan tadi, harusnya diperiksa yang pertama kali mengupload, dan orang yang mempunyai dokumen tersebut menyampaikan bahwasanya itu nggak benar, yang benar adalah dokumen aslinya ini. Itu juga harus diperiksa. Nah, setelah diperiksa, kalau nanti ternyata apa yang diupload itu memang benar-benar palsu, maka kasus ini close. Nggak ada lagi, karena memang benar-benar yang diupload itu adalah palsu. Nah, tinggal apakah berdampak nggak terkait dengan pernyataan Pak Suryo dan teman-teman ini kepada orang tersebut, ya, Pak Jokowi, dengan isu meresahkan masyarakat. Nah, kalau ada unsur meresahkan masyarakat bisa dinyatakan sebagai pelaku pidana. Tapi Bung Jamin, kalau tidak ada meresahkan masyarakat tidak bisa begitu. Mungkin ini terakhir Prof Jamin, bahwa UGM juga sebelumnya sudah menyatakan bahwa ijazah ataupun Pak Jokowi ini adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Berseberangan dengan pernyataan Bung Roy Suryo. Pasal-pasal yang kemudian disampaikan oleh Pak Jokowi ini relevan tidak? Fitnah dan juga pencemaran nama baik tidak? Ya, tentu kalau terkait dengan pencemaran melalui media sosial, sama-sama kita ketahui itu nggak mungkin bisa masuk. Yang ada terkait dengan pencemaran nama baik itu 310, 311 mungkin bisa. Ya, 310, 311 bisa ya? Ya, tapi kalau pencemaran nama baik melalui media sosial, MK sudah menyatakan itu bukan suatu perbuatan pencemaran, karena nggak bisa dinilai secara material kegaduhan seperti apa di media sosial. Siap, terima kasih banyak Prof Jamin atas jawabannya. Sebelumnya juga ada Bung Roy Suryo dan juga Bung Pitra. Kita berharap bahwa polemik ini segera berakhir ya. Karena tentu agar tidak gaduh di masyarakat. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Terima kasih, selamat sore. Saudara, Kompas Petang akan kembali hadir usai jeda dengan informasi KRL komuter lain rute Jakarta Bogor dilempar batu hingga kacanya retak. KRL tersebut merupakan KRL baru yang diimpor dari Tiongkok. Polisi mengatakan pelaku pelemparan batu adalah anak di bawah umur. Kasusnya diselesaikan dengan mediasi. Saudara, penyerang Oxford United dan timnas Ole Romeni cedera saat bermain di Piala Presiden 2025.
laga Oxford United melawan Arema FC di Grup A Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung 10 Juli lalu dimenangkan Oxford United dengan skor meyakinkan 4-0. Pemain depan Oxford sekaligus timnas Ole Romeni mencetak 1 gol di menit ke-9. Namun Ole Romeni tidak dapat menyelesaikan laga ini. Striker timnas Indonesia itu mengalami cedera setelah mendapat tackle dari pemain Arema FC Paulinho di menit ke-16. Wasit hanya mengganjar Paulinho dengan kartu kuning. Pelatih Oxford, Gary Rowett, menyebut tackle yang dilakukan Paulinho sebagai tackle yang buruk. Menurutnya, Romeni kemungkinan akan absen di pertandingan final melawan Port FC Minggu malam. All of the same, it looked quite a bad injury, but again, we'll see whether potentially he's available for the final. I appreciate those two players, of course. A lot of fans have come to see those two players play, so yeah, if there's at all a chance for them to play, great. If there isn't, then we have to accept that. Pelatih Arema FC, Marcos Santos, langsung menyampaikan permintaan maaf atas insiden itu. Paulinho yang melakukan tackle juga sudah memohon maaf kepada Ole. Do jogo, infelizmente, acho que os dois tiveram outras jogadas até mais forte, tanto do Arema como do Oxford. É normal, é do jogo. Claro que nós pedimos desculpa, lamentamos, mas esperamos que não tenha sido nada mais sério. Sejumlah komentar pun disampaikan netizen untuk andalan timnas di lini depan ini. Pada unggahan foto Ole di Instagramnya, mereka memberikan semangat dan mendoakan agar Ole Romeni segera sembuh. Ole pun berjanji segera pulih. Terima kasih atas semua pesannya. Malangnya saya akan menepi sementara waktu, tapi saya akan melakukan segalanya untuk segera kembali. Selalu tegakkan kepala, tulis Ole di Instagramnya. Analis sepak bola Firzi Idris menyayangkan turnamen pramusim yang justru diwarnai tackle-tackle keras. Dia menyebut cedera Ole bisa mengganggu persiapannya di musim baru bersama Oxford United dan skuad Garuda. Selain pemulihan fisik, Ole juga harus menjaga kondisi mentalnya selama proses penyembuhan. Dan untuk kansnya bersama timnas Indonesia tentu ada setback karena dia artinya akan kehilangan fase krusial pramusim dan juga persiapan tim menghadapi musim baru. Harapannya ya dia bisa kembali secepat mungkin. Seluruh pendukung timnas menunggu kabar sembuhnya Ole Romeni. Pasalnya dia adalah salah satu pemain andalan timnas Indonesia yang sedang bersiap menghadapi sejumlah agenda internasional penting ke depan. Salah satunya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Liputan Kompas TV. KRL komuter lain rute Jakarta-Bogor dilempar batu hingga kacanya retak. KRL tersebut merupakan KRL baru yang diimpor dari Tiongkok. Polisi menyebut pelaku pelemparan batu adalah anak di bawah umur dan kasusnya diselesaikan dengan mediasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. KRL komuter lain rute Jakarta-Bogor dilempar batu hingga kacanya retak. KRL tersebut merupakan KRL baru yang diimpor dari Tiongkok. Menurut video yang dibagikan akun @poppy_aristian, pelemparan terjadi pada Jumat sore di antara stasiun Cilebut dan stasiun Bogor. Imbas pelemparan, rangkaian KRL tidak bisa beroperasi selama 3 hari untuk perbaikan kaca yang retak. Insiden ini diketahui tak melukai penumpang dalam kereta. Pelaku pelemparan batu ke rangkaian KRL sudah ditangkap dan diserahkan ke polisi tak lama setelah kejadian. Namun karena pelaku masih di bawah umur, pihak KAI dan keluarga pelaku sepakat berdamai dan pelaku berjanji tak mengulangi perbuatannya. Kereta api komuter sangat mengecam dan menyesalkan tindakan pelemparan batu terhadap komuter lain dengan seri CL125 yang terjadi di jalur antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor. Kami menghimbau agar para pemuka masyarakat. Informasi tadi saudara sekaligus mengakhiri jumpa kita di Kompas Petang pada hari ini. Akhir kata saya Dipon Bahagia. Dan saya Maidop Elfrina. Berterima kasih. Sampai jumpa.